Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrullah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda. Amma ba'd. Turun karunin jika kaulah muliakan ini sepuh para masyayikh yang hadir pada kesempatan ini, wabil khusus Bapak Kiai Haji Ma'ruf Sabrawi, Sekretaris Dewan Syuro Hifahiyah Pusat, wabil khusus tuan rumah Bapak Kiai Zainal Askar. Beliau adalah sesepuh dan mungkin paling sepuh. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Akmal Al-Hafidh. Ini Al-Hafidh ini Hafidh bener atau enggak nih? Saya ikut-ikut saja Al-Hafidh. Yang amat kami hormati Bapak Kiai Haji Amruddin dan hadirin hadirat rahimahullah. Hadir di sini putra-putra dari Kiai Sabirin Amin. Beliau adalah pendiri organisasi Rifahiyah. Beliau adalah pejuang yang gigih, yang tidak pernah mengenal lelah. Beliau adalah orang yang saya tahu seluruh hidupnya diberikan untuk Rifahiyah, mulai dari muda sampai dengan berakhir. Kami merasa ditinggalkan, tapi sangat berbahagia pada malam hari ini saya melihat langsung putra-putra beliau insya Allah akan menggantikan beliau. Esa hilang, bagaimana itu? 1000 terbilang. Jadi insya Allah nanti pengganti beliau yang semangatnya sama dengan beliau akan muncul, terutama dari putra-putra beliau. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin rahimahullah, pada malam hari ini saya merasa sangat bangga dan berbahagia. Saya kebetulan sudah 3 hari belum pulang, mulai dari hari Sabtu, Ahad, Senin, kemudian besok Selasa. Tetapi pada malam hari ini saya melihat banyak sekali. Nah, ini yang Ustadz Abdul Basit mengatakan barokah tuh malam ini, barokah tuh pada hari ini, terutama kepada orang-orang tua yang putra putrinya diwisuda, dan terutama lagi panitia pembangunan masjid yang dapat 100 juta. Dan kemudian masih ada lagi pembangunan gedung PT Rifahiyah belum dihitung. Mudah-mudahan itu barokah. Al-barokah az-ziyadah, al-barokah az-ziyadah, al-barokah dawamun ni'mah. Ini barokah yang nyata pada malam hari ini yang saya lihat. Luar biasa. Satu acara ini banyak sekali. Jadi malam ini sesungguhnya acara apa ya? Apakah memang acara panitia mengumpulkan
dan mengundang anggota dewan untuk nyumbang-nyumbang itu, saya tidak paham betul. Atau memang Ustadz Irham itu kemudian gelar sorban pada malam ini. Yang bawa saya supaya pergi dulu baru gelar sorban. Orang saya di sini sorban digelar. Kalau saya nggak kasih, malu saya. Susah. Allah luar biasa pada malam hari. Pada hari sekalian, apabila kita melihat yang sangat berharga pada malam hari adalah wisuda putra putri bangsa, putra putri warga Rifahnya dan bangsa Indonesia telah berhasil membaca Al-Quran. Khairun nas man ta'allamal Quran wa 'allama. Bapak-bapak yang punya putra dan putri di wisuda pada malam hari ini harus merasa bangga dibanding dengan diberi harta yang besar, karena kedua-duanya adalah rezeki. Putra dan putri bapak-bapak menjadi putra putri yang kaya menurut Rasulullah. Khairun nas, sebaik-baik orang man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Ini sangat penting. Para ulama terdahulu hafal Quran, salafus salih pada usia-usia belia. Apalagi kalau misalnya Imam Syafi'i masih di bawah 9 tahun, usia 14 tahun sudah hafal Muwatta Malik. Muwatta Malik pada saat itu derajatnya itu kitab yang kedua sesudah Al-Quran, karena Bukhari Muslim belum ada. Jadi rujukan Al-Quran kemudian hadis-hadisnya itu Muwatta Malik. Di negara kita ini sebetulnya umat Islam yang mayoritas dan kemudian diberikan kelebihan-kelebihan, keistimewaan. Saya melihat bahwa putra dan putri kita tidak 1-2, artinya boleh disebut banyak yang hafal Al-Quran dalam usia belia. Usia 7 tahun, 9 tahun sudah 30 juz. Allah, nikmat sekali. Sepanjang masih banyak hafid dan hafidoh itu, sesungguhnya bencana yang besar tidak akan menimpa masyarakat. Kalau pada hari-hari ini kita masih prihatin dan saya masih selalu membawa masker. Insya Allah. Itu karena memang konon katanya itu COVID-19 itu sudah beranak cucu. Ngeri sekali. Saya punya menantu seorang dokter, sudah divaksin 3 kali vaksin, tapi terpapar juga. Dia diisolasi dalam kamar, isolasi mandiri, begitu.
Saya mendekat saja nggak boleh. Jangan masuk-masuk. Allah. Kalau saya sudah bukan tidak percaya. Saya percaya adanya sebuah wabah, tapi juga saya percaya dengan ikhtiar ini akan aman. Kalau sudah pakai masker, kemudian sudah cuci tangan, hand sanitizer, begitu sudah aman. Orang disuruh pakai masker, suruh cuci tangan, suruh jaga jarak. Ngapain jaga jarak? Kalau jaga jarak bawa maskeran lagi. Itu namanya sudah itu. Jadi saya punya keyakinan bahwa wabah itu ada, tapi dengan ikhtiar ini aman. Gitu. Tapi saya mendekat dia dokter, jadi saya sangat menghormati. Karena ya itu kan awam. Kata Imam Syafi'i, di dunia ini hanya dua saja orang pintar itu. Yang pertama ulama, ngurus rohani. Yang kedua dokter, ngurus jasmani. Sudah nggak ada lagi yang lain. Jadi saya nurut saja kepada menantu saya itu. Memberi makanan itu disuruh di depan pintunya. Taruh saja di sana. Patuh kepada ilmunya itu. Saya menghargai ilmunya itu. Disiplin ilmunya kayak begitu. Kalau saya bertanya, sudah divaksin 3 kali, kenapa masih terganggu? Dia tidak bisa jawab. Ada tak gunanya vaksin itu? Dia diam aja. Jawabannya tidak ada yang 100%. Oh iya. Artinya tidak 100%. Jadi memang anti virus, tapi itu tidak 100%. Melalui eksperimen begitu katanya. Paling ya 70%, 80%. Oh, berarti yang termasuk 20%. Walaupun sudah divaksin 3 kali, termasuk yang 20%. Termasuk yang gagal itu. Para hadirin rahimakumullah, ada bahaya yang mendalam, bahaya yang mendalam. Apabila kemudian ikhtiar itu menghentikan pendidikan dan menghentikan aktivitas ekonomi. Pendidikan dan ekonomi nanti akan lumpuh. Saya mengadakan penelitian dalam satu sekolah yang jumlah muridnya hampir 1.987, hampir 1.000. Kemudian guru-guru mapel saya kasih beberapa pertanyaan. Yang inti jawabannya itu bahwa selama pandemi ini siswa yang belajar melalui daring hanya 10%. Berarti 90% anak-anak bangsa ini tidak belajar. Bahkan yang anak-anak di SMK itu pada bekerja. Tidak sekolah, bekerja, tapi naik kelas. Kemudian lulus corona gitu. Ngeri. Apalagi kemarin saya belum mengadakan sebuah penelitian, tapi baru mengadakan pengamatan. Anak-anak SD sejak 2 tahun lalu itu sudah terdaftar, tapi tidak pernah belajar. Anak-anak SD mana ada daring, tapi dia harus naik karena sudah ada daftarnya itu. Anak-anak kelas 3 tidak bisa membaca, kelas 3 SD, karena memang tidak belajar. Tidak mungkin orang tidak belajar kemudian menjadi orang pintar, tidak mungkin. Jangan mengandai-andai ilmu laduni dapat mimpi.
Orang tidak belajar ingin jadi orang pintar, mana mungkin? Para hadirin rahimakumullah, ini hal yang sangat prihatin bagi kita. Jawabannya ke pesantren. Ini jawabannya. Putra dan putri kita titipkan ke pesantren. Di pesantren tidak pernah ada pelajaran, kemudian lockdown datang. Memang pernah ada, sebab ada sebuah kasus di Cirebon, itu di sebuah pesantren modern Husnul Khotimah. Ketika ada yang terdampar, jumlahnya ada 40 sampai 50 santri. Soalnya susah ya, kalau badannya agak panas diperiksa positif, jadi positifnya banyak banget. Dan kemudian Bupati Kabupaten Kuningan, itu Bupati Kuningan menginstruksikan tutup. Gitu. Tapi hanya beberapa minggu kemudian kembali lagi. Jadi mereka di pondok pesantren itu seperti hanya santri-santri saya. Kemarin diperiksa karena memang ada menantu yang terdampar itu. Itu dari dokter-dokter bukan 1-2 orang, datang itu 7 orang. Semua yang ada di situ mau diswab semua. Ini terus kayak begini. Punya istri saya nggak mau dok. Ini harus katanya semua yang datang ada polisi, ada tentara. Allah, kayak mana? Kemudian 3-4 hari datangnya diperiksa lagi. Anak-anak santri itu akan diperiksa semua, swab. Ustaznya mengatakan, wah sudah pada sekolah semua, katanya enggak. Katanya berangkat ke sekolah. Jadi kembali kepada solusi mengatasi stagnan pendidikan itu, titipkan putra dan putri di pondok pesantren. Itu jawabannya. Di pondok pesantren saya melihat pesantren Ustaz Irhami ini di Pati itu ada anak-anak kecil, ini kan anak-anak kecil, anak SD kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kemudian beliau mengatakan, saya dulu awalnya mau dititipi anak usia 7 tahun, saya menolak, khawatir anak saya yang 3 ini tidak terurus. Tapi kemudian ada orang yang memaksa saya nitipkan anaknya usianya 5 tahun setengah. Kalau ditolak lagi nih, dorakannya gede gitu. Artinya dosanya besar. Sebab orang yang berilmu itu wajib menerima dan wajib mengajak. Ini jadi persoalan. Akhirnya diterima dan kemudian tadi pagi itu banyak yang nyalami saya, masalah kecil-kecil. Jadi itu bukan orang sekitar situ, yang jauh-jauh gitu. Orang jauh-jauh. Masya Allah. Cucu saya juga saya titipkan di Jogja. Masih SD, mulai kelas 1, kelas 2. Sebab apa? Waktu di PAUD saja, cucu-cucu itu tidak pernah lepas dengan din. Marah-marah gitu. Jadi kalau tidak dibelikan HP satu-satu, ibunya terganggu, bapaknya terganggu. Terpaksa satu-satu. Dan ini tidak bisa dihentikan. Titip ke pesantren aman, sudah tidak ada HP lagi, tidak. Cuman saja yang ada menangis. Ibunya menangis, bapaknya juga menangis. Saya mengatakan kepada kedua orang tua,